dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Gimana, Mut? Gak masuk? Suaranya kayaknya belum masuk. Udah masuk, Mbak. Oh, udah? Oke. Sudah masuk. Oke. Hiduplah. Selanjutnya adalah arahan dan pembukaan oleh Ketua Tim Instalasi Reaktor Kartini kepada Bapak Umar. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada tim Novation ya yang telah mengagendakan nuklir sharing knowledge melalui forum-forum seperti ini. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah meluangkan waktunya untuk gabung di acara ini. Ada 27 partisipan ini ya, tercatat di Zoom. Nggak tahu kalau satu orang pakai 2 device, ya, mungkin 13 orang ya. Dan terima kasih juga kepada pemateri yang kebetulan semuanya dari pelaksana fungsi reaktor Kartini ya. Ada Mas Yul, Mas Reza. Kami sebagai ya mewakili manajemen tentu saja ya, Pak Mehmet ya. Yang pertama tentu saja di sharing dan menginspirasi. Minimal menginspirasi karena kalau hanya sharing saja saya yakin waktu 2 jam untuk 3 materi itu tidak akan bisa transfer ilmunya ya, apalagi spesifik terkait dengan instrumentasi saya melihat. Tapi minimal apa yang celah-celah ke depan apa yang masih perlu disempurnakan. Terkait dengan temanya memang merekalah orang-orang yang selama ini mengemban amanah instrumentasi Mas Zul ini ya, instrumentasi terkait dengan reaktor Kartini, core of the core-nya ya. Ahlinya ahli di instrumentasi. Nanti silakan disimak, banyak nanti tentu saja akan menginspirasi ya. Dan juga Mas Wahyu Karsono dan Mas Reza. Jadi 2 tema yang akan disampaikan itu menjadi bagian dari tesis mereka. Menjadi tesis mereka yang telah selesai, wisuda dan menjadi wisudawan terbaik di UGM. Ya.
dua orang ini ya dengan IPK sempurna dengan tema yang tersebut, ya, sehingga mohon nanti bisa menginspirasi yang lainnya. Dan terima kasih teman-teman yang meluangkan waktu ya. Jadi kalau ini tentu saja senang ya disuruh untuk ngisi innovation karena pilihannya sekarang reaktor Kartini ini dalam minggu ini kan sedang bersih-bersih ya. Kalau ditanya Mas Wahyu Karsono, pilih mana bersih-bersih gedung 09 atau ngisi innovation? Ngisi aja Pak. Ya gitu ya. Ya, di samping paralel teman-teman ini sedang bersih-bersih 07, 09, jadi pekerjaan yang dalam tanda kutip kuli ya. Kita nguli tiap hari. Halo. Karena nanti Pak Deputi juga Jogja, jadi kita siapkan untuk biar Suara. semaksimal mungkin ya, seperti itu. Oke, semoga nanti lancar dan mohon untuk disimak ya, karena tiga ini orang-orang yang memang menginspirasi terkait dengan banknya tema yang sedang tulis di situ, tapi juga menjadi kompetensi instansi sekaligus meningkatkan kualifikasi akademik mereka. Dengan tema ini mereka bisa lanjut S2 dengan hasil yang sangat-sangat baik dan nanti semoga dilanjutkan dengan S3 dengan tema-tema yang dilanjutkan bolong-bolongnya ini. Demikian dari kami, kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Umar yang berkenan untuk membuka dan memberikan arahan. Selanjutnya kepada moderator kita hari ini yaitu Saudari Radri Nur Aufani. Kami persilakan untuk memandu jalannya presentasi dan diskusi. Silakan Mbak Fani. Oke, terima kasih Mbak Islah. Bapak Ibu sekalian, untuk materi kali ini kita ada 3 materi. Jadi di jadwal pertama itu satu materi adalah 30 menit dan untuk sesi tanya jawab nanti akan di akhir ya Bapak Ibu 30 menit juga. Jadi mohon nanti jika ada pertanyaan untuk tiap pemateri bisa di kolom chat saja, nanti kita akan rekap. Langsung saja untuk materi pertama. Ada Mas Zulfikar Elran Bagaskara dengan judul Pengembangan Sistem Pengukuran Neutron dan Daya Jangkauan Lebar Reaktor Kartini dengan Mode Campbell. Mas Zulfikar, monitor Mas Zulfikar? Ya, Mbak Fani. Ya, oke. Silakan ya Mas, 30 menit. Baik. Terima kasih Mbak Fani. Saya izin ya, moderator dan panitia. Sudah tampil ya presentasi saya. Sudah Mas. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah sedia meluangkan waktu untuk menyimak presentasi saya. Yang akan saya sampaikan yaitu berjudul Pengembangan Sistem Pengukuran Flux Neutron dan Daya Jangkauan Lebar Reaktor Kartini dengan Mode Campbell. Ini sebetulnya merupakan tesis S2 saya yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Umar. Saya tesis S2 di Universitas Gadjah Mada, jurusan Magister Teknik Fisika. Baik, saya lanjut pendahuluan. Untuk suatu reaktor nuklir dapat beroperasi dengan selamat, itu sudah suatu keharusan, dayanya harus dapat diukur. Tidak mungkin kita bisa mengoperasikan reaktor nuklir dengan selamat kalau kita tidak tahu berapa sih daya reaktor tersebut. Nah, banyak metode yang dikenal selama ini untuk mengukur daya reaktor. Ada kalorimetri, mengukur radiasi Cherenkov, mengukur radiasi 16, dan juga yang paling umum digunakan adalah mengukur flux neutron. Nah, prinsip pengukuran daya dengan flux neutron itu sendiri ada macam-macam caranya. Pada daya rendah yang diukur adalah pertama-tama untuk mengukur flux neutron tentu saja kita butuh sebuah alat ya yang disebut detektor neutron. Nah, keluaran detektor neutron ini pada daya rendah yaitu bentuknya pulsa yang kita amati. Kemudian pada daya menengah atau tengah-tengah atau sedang begitu, yang diamati adalah Campbell. Karena pada titik tengah-tengah ini kalau kita zoom, nah ini sebetulnya ada banyak pulsa yang saling menumpuk. Tapi ini kalau kita deteksi dengan counter atau counting, dia hanya terdeteksi sebagai satu pulsa. Jadi nggak bisa kita hitung jumlah pulsa di sini karena pulsanya saling menumpuk. Nah, kalau dayanya makin tinggi lagi, kita ukur dengan mengukur arusnya, current mode bisa dibilang, bisa disebut. Jadi pulsa itu, nah masing-masing metode pengukuran ini punya kanal daya sendiri biasanya, atau alat ukur sendiri. Kanal daya tingkat rendah untuk mode pulsa, tingkat menengah untuk
mode Campbell dan kanal daya tingkat tinggi untuk mode arus. Nah, tapi ada satu alat khusus spesial begitu, utamanya biasa digunakan di reaktor riset. Kanal daya ini bisa mengukur semua tingkat daya ini dari tingkat daya rendah sampai tinggi. Biasa disebut dengan kanal daya jangkauan lebar. Bisa sampai 10, bahkan ada yang 12 atau 13 dekade. Nah, saat ini di reaktor Kartini, karena jangkauan lebar tadi, yang mampu mengcover semua tingkat daya, di reaktor Kartini dan di banyak reaktor riset lain itu menggunakan dua mode. Mode pulsa untuk pada daya rendah, dan pada daya menengah hingga tinggi pakai mode Campbell. Nah, di penelitian saya, di tesis yang saya kerjakan, saya sederhanakan, dari daya rendah, menengah hingga tinggi, kita gunakan hanya satu mode Campbell saja. Keuntungannya banyak, terutamanya sistem menjadi lebih sederhana. Nah, tujuan penelitian dalam tes saya itu saya akan mengembangkan, sebetulnya ada dua, daya reaktor dan flux neutron jangkauan lebar berdasarkan sinyal keluaran detektor neutron pada mode Campbell dengan menggunakan sistem digital untuk akuisisi dan perhitungan sinyal keluaran mode Campbell. Jadi di sini pengolahan sinyalnya saya gunakan teknik digital. Ini tinjauan pustaka, beberapa penelitian-penelitian terdahulu terkait kanal daya jangkauan lebar. Yang pertama tahun 83, kemudian tahun 2000. Ini rata-rata masih menggunakan 2 atau 3 mode detektor. Sudah mulai tahun 2000 sudah mulai menggunakan teknik digital. Kalau tahun 1980-an ini masih analog ya. Kalau mulai tahun 2000 sudah mulai digunakan teknik analog dan digital. Nah, ini tahun 2003 ada cukup menarik. Ada yang sudah menggunakan satu mode saja, yaitu mode arus ya. Kemudian, tapi di sini detektornya yang digunakan adalah detektor CIT. Kalau saya nanti gunakan detektor FC, namanya Efficient Chamber. Dan ini hanya mengukur daya. Kalau saya kan nanti mengukur flux dan daya. Kemudian ada lagi ini tahun 2010 dan 2009. Dia menggunakan satu mode Campbell saja untuk daya rendah dan tinggi. Tetapi di sini hanya mengukur flux. Dan skalanya juga logaritmik. Kalau saya nanti amplifiernya skala linier. Dan apa namanya, yang diukur hasil akhirnya adalah flux dan daya. Kemudian tahun 2020-2021 ada juga penelitian yang mengembangkan kanal daya jangkauan lebar yang bisa mengukur hingga 10-12 dekade tingkat daya tadi. Tetapi ini menggunakan dua metode, pulsa dan Campbell, tapi ini reaktor fusi. Nah, tadi sempat saya singgung terkait detektor spin chamber. Detektor neutron itu sebetulnya ada banyak ya, Bapak Ibu sekalian. Tapi yang digunakan di penelitian saya adalah detektor spin chamber. Konstruksinya secara sederhana seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ada dinding tipis, dinding detektor ini, yang kotak ini kita bayangkan sebagai detektor. Kemudian yang warna pink-pink ini, dinding detektor itu diletakkan lapisan tipis uranium 235. Tebalnya itu sekitar 0,028 mikrometer kalau baca di referensi. Kemudian ada elektroda di dindingnya difungsikan sebagai katoda, dinding detektor. Kemudian di tengah-tengah detektor digunakan sebagai anoda. Tidak lupa di dalam detektor ini juga diisi isian gas, bisa argon, helium, dan lain-lain. Nah, apa sih yang terjadi kalau ada radiasi yang mengenai detektor? Jadi detektor fission chamber ini, isian gas di dalamnya itu sensitif terhadap radiasi gamma dan radiasi neutron. Nah, kalau begitu kan berarti nanti keluaran detektor bisa dihasilkan dari dua radiasi ya Bapak Ibu sekalian. Bisa dari radiasi gamma dan radiasi neutron. Dan kita tahu kalau untuk mengukur daya reaktor yang kita amati hanya jumlah flux neutronnya. Apa sih yang membedakan? Kalau radiasi gamma, energinya kan kurang lebih kita misalkan 1 mega elektron volt. Dia hanya mampu mengionisasi sedikit saja gas-gas di dalam detektor ini. Sehingga dihasilkan pulsa yang tingginya relatif lebih rendah nanti dibandingkan dengan neutron. Kalau neutron, kita tahu neutron itu tidak bisa mengionisasi secara langsung. Dia perlu reaksi lain lah. Kalau di detektor fission chamber, radiasi neutron ini bereaksi dulu dengan uranium yang ada di dinding detektor, menghasilkan
dua produk visi. Nah, dua produk visi ini energinya sangat tinggi kalau kita bandingkan dengan radiasi gamma. Radiasi gamma sekitar tadi misalkan 1 mega elektron volt, karena kan radiasinya energi gamma di teras reaktor bisa sangat bervariasi ya. Kita anggaplah 1 mega elektron volt. Nah, kalau produk visi tadi energinya bisa 160 mega elektron volt. Jadi sekitar 160 kali lipat dibandingkan radiasi dari gamma. Sehingga dia mampu mengionisasi lebih banyak gas-gas di dalam detektor. Karena mengionisasi gas yang lebih banyak, hasilnya nanti adalah pulsa yang lebih tinggi dibandingkan pulsa yang dihasilkan oleh radiasi gamma. Nah, inilah nanti yang harus kita pisahkan terlebih dahulu, sinyal dari radiasi gamma dan sinyal dari radiasi neutron, supaya kita dapat mengukur daya dari reaktor. Karena kita tahu kalau kita mengukur radiasi gamma, seringkali radiasi gamma itu tidak sebanding dengan daya reaktor. Bisa saja saat reaktor baru shutdown nih, Bapak Ibu sekalian, radiasi gammanya masih tinggi. Padahal sebetulnya daya reaktor sudah sangat kecil. Jadi kita kalau mengukur eh, daya reaktor dengan radiasi gamma itu kurang valid. Nah, metode penelitian, pertama tentu saja tempat penelitian saya laksanakan di reaktor Kartini, kemudian alat dan bahannya seperti yang tertampil, reaktor Kartini, detektor neutron, dan seterusnya. Nah, diagram alir penelitian yang saya lakukan adalah seperti ini. Jadi, kalau tadi di depan saya sampaikan ada dua tujuan penelitian saya. Yang pertama, saya ingin mengukur daya reaktor dengan mode Campbell. Kemudian yang kedua, saya mengukur flux neutron dengan mode Campbell. Ini saya beri warna yang berbeda. Tahap-tahapan untuk tujuan pertama, saya berikan warna biru. Kemudian warna hijau ini tahap-tahapan untuk mencapai tujuan kedua. Yang pertama, saya lakukan analisa awal dan uji ANOVA keluaran detektor. Kemudian saya membuat rancang bangun Campbell rectifier dan diskriminator. Nah, diskriminator ini adalah rangkaian untuk memisahkan sinyal dari radiasi gamma dan radiasi neutron. Kemudian Campbell rectifier, nah ini untuk mengolah, intinya untuk mengolah sinyal tadi supaya dapat kita konversi menjadi daya reaktor. Kemudian rancang bangun akuisisi data ini untuk membandingkan daya reaktor berapa sih, hasil perhitungan alat kita berapa. Kemudian kita lakukan pengujian keluaran Campbell rectifier terhadap daya reaktor. Kemudian yang terakhir kita buat faktor konversinya. Setelah dapat faktor konversi, saya laksanakan pengukuran flux neutron pada daya rendah, kemudian pengukuran flux neutron pada daya tinggi, kemudian kita dapatkan faktor konversi. Intinya hasil akhir dari dua tujuan ini adalah faktor konversi begitu Bapak Ibu sekalian, supaya saya atau kita dapat tahu nih seberapa erat sih hubungan kalau kita mengukur daya reaktor dengan mode Campbell, juga seberapa erat sih hubungannya kalau kita mengukur flux neutron reaktor itu dengan mode Campbell. Nah, langsung saja kita masuk ke hasil pembahasan. Ini sinyal keluaran dari detektor ya, Bapak Ibu sekalian, saat reaktor kita operasikan dari daya 10 × 6 kilowatt, ini sekitar 1 miliwatt, hingga daya penuh hampir 100 kilowatt. Nah, sinyalnya seperti ini. Saat daya rendah, ini kalau kita lihat, kita amati, sumbu X-nya sama semua, 0 sampai 2,5. Tetapi sumbu Y-nya ini berbeda ya Bapak Ibu sekalian. Dayanya makin tinggi, nanti skala di sumbu Y-nya akan berbeda juga. Sumbu Y ini adalah amplitude atau tinggi pulsa dalam volt, dan sumbu X adalah waktu. Kalau kita amati pada daya rendah, itu ini yang banyak ini, yang berapa referensi disebut sebagai white noise Bapak Ibu, itu adalah sinyal gamma. Ini kan banyak sekali pulsanya ya. Nah, yang di atas garis merah ini, garis titik merah ini, saya gunakan sebagai batas diskriminatornya. Nah, yang melebihi garis merah, dalam penelitian saya anggap sebagai sinyal dari radiasi neutron. Semakin tinggi dayanya, radiasi atau sinyal yang berhasil melewati garis merah akan semakin banyak. Semakin tinggi dayanya, semakin banyak yang berhasil lewat. Semakin tinggi daya, semakin banyak yang berhasil lewat. Hingga nanti pada suatu titik tertentu kita nggak bisa lagi mengukur daya dengan mengukur jumlah pulsa yang berhasil melewati titik merah, garis merah. Karena udah sama semua nih banyaknya kalau Bapak Ibu perhatikan. Nah, itulah pada alat-alat ukur daya terdahulu, pada daya rendah diukur dengan menghitung jumlah pulsa yang berhasil melewati garis merah.
Pada daya tinggi gunakan mode Campbell. Nah, kalau saya nanti semuanya kita olah dengan mode Campbell. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Nah, dasarkan uji ANOVA ini data ini intinya saya lakukan uji ANOVA didapatkan bahwa p-value sama dengan 0. Intinya itu gampangnya, mudahnya bahwa sinyal dari daya rendah 1 milivolt hingga 100 kilowatt itu sangat erat kaitannya atau sangat sangat perubahan daya dari 1 miliwatt ini hingga 100 kilowatt juga dapat kita ukur dengan mode Campbell. Gampangnya seperti itu. Sangat berpengaruh lah kalau kita ukur dengan mode Campbell. Jadi dari uji awal ini saya ambil kesimpulan bahwa oh ini bisa nih kita ukur daya ini dengan mode Campbell. Mode Campbell itu sederhananya kita mengukur rata-rata tinggi pulsa yang berhasil melewati garis merah. Nah, setelah kita lakukan uji ANOVA, ternyata ya secara statistik ada perbedaan signifikan rata-rata tinggi pulsa yang berhasil melewati garis merah. Nah, rata-rata tinggi pulsa yang berhasil melewati garis merah kita sebut juga mode Campbell. Ini sudah. Nah, kemudian setelah saya dapat hipotesis bahwa ada kaitan erat antara mode Campbell dengan daya reaktor, maka saya lakukan pengembangan rangkaian diskriminator. Ini rangkaian dasar diskriminator yang saya buat. Ini pengujian diskriminatornya Bapak Ibu sekalian. Ini saya gunakan apa? Saya pakai sinyal buatan ya, karena bentuknya bagus sekali. Inputnya saat ada input kecil di bawah 100 milivolt, ya outputnya nggak ada keluaran nih Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian saya uji, saya berikan input di atas 100 milivolt. Ini satu kotak di sini adalah 100 milivolt ya. Nah, ada output dia, ada keluaran dia. Keluarannya itu cukup tinggi saya buat. Ini bisa kita atur sih, tapi intinya kalau sinyalnya rendah, tidak ada output. Sinyal input rendah, tidak ada output. Kemudian saat sinyal input tinggi, ada output. Nah, itu sudah bisa berarti kita gunakan diskriminatornya. Sudah bisa memisahkan sinyal berdasarkan tinggi sinyalnya. Nah, kemudian ini rangkaian Campbell rectifier. Ini intinya saya untuk merata-ratakan ya, mengolah sinyal sebelum diolah oleh microcontroller. Makanya seperti ini. Nah, nanti keluaran dari Campbell rectifier, ini kan sinyal masukannya pulsa dari detektor kan tipis-tipis sekali nih ya Bapak Ibu ya. Tipis-tipis sekali. Nah, Campbell rectifier ini fungsinya di sini saya terutama untuk memperlebar nih pulsa supaya siap nanti diolah oleh alat ukur yang saya gunakan, microcontroller yang saya gunakan. Saya di sini pakai microcontroller ya Bapak Ibu. Jadi sinyalnya masih perlu saya modifikasi supaya siap dibaca oleh microcontroller. Sinyal inputnya tipis sekali ini, kemudian saya perlu umpankan ke Campbell rectifier tadi supaya dia agak lebar. Nah, ini kalau sudah agak lebar nanti siap dibaca oleh Campbell rectifier. Siap dibaca oleh microcontroller yang saya gunakan. Nah, microcontroller saya juga kemampuannya terbatas, jadi perlu saya perlebar lagi. Oke, sudah siap rangkaian 2 tadi. Rangkaian diskriminator sudah siap, Campbell rectifier sudah siap. Kemudian saya buat sistem untuk membandingkan. Nah, yang kotak biru ini adalah sistem yang saya kembangkan, berisi Campbell rectifier, diskriminator, dan Campbell rectifier. Nah, yang kotak merah ini saya mengakuisisi data dari alat ukur existing di reaktor Kartini ini. Jadi intinya saya membandingkan daya yang terukur di alat ukur saat ini di reaktor Kartini, saya bandingkan dengan sistem yang saya buat. Nah, sistem yang saya buat ini dan alat ukur daya existing di reaktor Kartini ini diakuisisi secara otomatis ke komputer. Nah, nanti kalau saya tidak salah itu sekitar 2 milisekon atau 1 milisekon, maaf saya nggak begitu ingat. Kalau nggak salah sekitar 1 milisekon. Setiap 1 milisekon data itu dikirim ke komputer. Nah, jadi nanti data diterima oleh komputer setiap 1 milisekon. Nah, nanti kalau sudah diterima oleh komputer, saya mengolahnya kan lebih gampang, membandingkannya lebih gampang bagi dua sistem. Nah, memang di sini nanti karena Campbell rectifier yang saya gunakan di sini adalah penguatannya linear, maka saya gunakan beberapa Campbell rectifier.
Oke, setelah ada akuisisi datanya siap, sistem untuk membandingkan hasil pengukuran alat ukur daya sistem dan alat ukur yang saya kembangkan sudah siap, saya lantas melakukan pengujian. Nah, hasilnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ternyata saya butuh 3 kabel rectifier dengan konfigurasi tertentu untuk mengukur daya reaktor saat ini dari 1 miliwatt hingga 100 kilowatt. Hasilnya seperti ini. Nah, ini nanti bisa kita potong-potong Bapak Ibu sekalian supaya dapat hasil yang lebih linear. Nanti jadi daya dari -6 sampai -2 kilowatt, kita gunakan kabel rectifier 1. Hasilnya seperti ini. Cukup bagus ya Bapak Ibu sekalian, R square-nya adalah 0,99 sekian, di mana regresinya adalah garis merah ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian kabel rectifier 2 hasilnya juga sama, cukup bagus. Gitu. Nanti kalau kabel rectifier 1 kan kita sampai -2. Nanti kita mulainya dari sini. Kemudian ini yang rectifier 3. Sudah, nah ini ringkasannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. R square-nya rata-rata ya di atas 0,99 lah Bapak. Hampir 1, jadi sangat erat kaitannya. Kemudian, nah sudah selesai kita mengukur daya, saya coba gunakan untuk mengukur flux neutron. Tadi kan sudah bisa kita konversi itu Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk mengukur flux neutron, pada daya rendah, saya gunakan mode counting pulsa neutron. Ini berdasarkan data si detektor, satu pulsa setara dengan 1 neutron flux. Neutron cm per sekon. Neutron cm persegi per sekon. Pada daya tinggi, saya lakukan dengan aktivasi foil lemas. Nah, kalau saya bandingkan hasil pengukurannya dengan flux neutron, cukup linear ya Bapak Ibu sekalian, dengan R square 0,99 sekian. Nah, ini dokumentasi kegiatan sedikit saya sampaikan, karena selama kegiatan saya juga cukup banyak dibantu oleh teman-teman di reaktor saat ini ya. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman. Nah, ini dokumentasi kegiatannya, ini pengukuran flux neutron pada daya rendah, pengukuran flux neutron pada daya tinggi, kita masukkan sampel ke teras reaktor. Nah, ini posisi meletakkan sampelnya ya, tepat di sebelah detektor kurang lebih. Jadi harapannya nanti sama persis dengan flux neutron yang dideteksi oleh detektor. Ini saat kita menganalisa sampel lemas tadi. Kemudian kesimpulannya ya intinya, ini cukup panjang karena saya copy paste persis dari versi saya. Intinya ya daya reaktor dengan rentang sekitar 9 dekade itu dapat kita ukur dengan satu mode pengukuran saja, yaitu mode Campbell. Kurang lebih seperti itu kesimpulannya Bapak Ibu sekalian. Berdasarkan penelitian saya, bila kita menggunakan satu mode Campbell tadi, kita perlu 3 blok Campbell rectifier dengan di mana R square-nya itu sekitar 0,99. Jadi cukup mendekati Bapak Ibu sekalian. Nah, saran saya ke depannya sebetulnya masih bisa dilanjutkan kalau ada yang berminat untuk melanjutkan penelitian saya. Tadi itu kan saya masih kasar aja pakai 3 kabel rectifier ya. Kalau ada yang bisa mencari berapa sih kabel rectifier yang optimal begitu. Kemudian algoritma untuk menggabungkan keluaran kabel rectifier juga belum dikembangkan. Ini cukup menarik sebetulnya Bapak Ibu kalau ada yang tertarik untuk melanjutkan. Di data pustaka nggak perlu kita baca satu persatu Bapak Ibu. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Zulfikar. Masih ada waktu 8 menit sebenarnya. Oke, terima kasih. Pertanyaannya kita tampung dulu. Mungkin Bapak Ibu kalau ada pertanyaan untuk Mas Zulfikar, khusus Mas Zulfikar, silakan bisa di chat. Kemudian untuk pemateri kedua, ini ada Mas Reza Satria Adi Kuswandrata. Materinya berjudul Pemetaan Distribusi Flux Neutron di teras reaktor Kartini arah radial dan aksial menggunakan detektor SPND atau Self Powered Neutron Detector. Untuk Mas Reza, waktunya adalah 30 menit. Mas Reza, kopi Mas Reza. Ya, waktu Ya, dan Mbak tempat Fani. kami persilahkan. Baik, saya izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat full Mbak Fani? Belum show screen, ya. Sudah ya? Ya, oke.
Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Reza selaku staf bidang Dr. Kartini. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan terkait dengan tesis saya yang berjudul pemetaan distribusi flux neutron di teras reaktor Kartini arah radial dan aksial menggunakan detektor SPND atau Self Power Neutron Detector. Jadi latar belakangnya itu seperti apa? Konfigurasi bahan bakar yang ada saat ini itu sebanyak 71 bahan bakar yang terdiri dari 69 tipe 104 dan 2 tipe 204. Apa itu 104 dan 204 nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian sampai hari kemarin itu belum pernah dilakukan pengukuran secara eksperimental. Kalau yang untuk LAK itu dia mengacunya ke simulasi. Jadi secara eksperimental belum dilakukan peta distribusi flux neutron dengan kondisi yang ada terkini, yaitu jumlah bahan bakar dan kondisi burn up-nya. Kemudian tujuan dari penelitian yang saya lakukan adalah untuk memperoleh peta distribusi flux neutron arah radial dan aksial. Kemudian data itu juga digunakan sebagai parameter keselamatan dan utilitas reaktor Kartini. Kemudian manfaat dari penelitian itu adalah kita tentu saja mendapatkan nilai dari flux neutron, kemudian pemetaan distribusi flux neutron itu sendiri, kemudian analisa keselamatan maupun data penelitian yang membutuhkan nilai referensi dari flux neutron yang ada di reaktor Kartini dengan kondisi saat ini. Untuk kebaruan penelitian, sebenarnya penelitian yang hampir sama itu pernah dilakukan di tahun 2011 oleh Bapak Tegas Sutondo, tapi menggunakan 67 bahan bakar yang terdiri dari 67 bahan bakar 104 dan 2 bahan bakar 204. Jadi totalnya 69. Sekarang ketambahan 2 jadi 71. Namun ada juga di paper beliau yang sempat saya baca itu untuk simulasi seluruh teras itu belum dilakukan. Maka dari itu saya di sini mencoba untuk memberikan simulasi untuk pengukuran seluruh flux neutron yang ada di teras reaktor Kartini pada kondisi daya tertentu. Di sini saya menggunakan daya 100 kW. Kemudian menurut dari paper John Hindley, kita menggunakan referensi untuk Kalman filter, menggunakan koefisien Kalman untuk mengurangi error pengukuran flux neutron. Adanya ini bisa saya skip aja untuk mempercepat waktu. Kemudian untuk landasan teorinya, jadi di sini ada 90 lubang bahan bakar. Di sini ada 90 bahan bakar, di mana untuk sentralnya itu ada di ring A atau sentral timbel, kemudian keluar menjadi ring B, ring C, ring D, ring E, dan ring F. Di sini memiliki legend untuk CT-nya itu sentral timbel, kemudian untuk yang kosong ini letak bahan bakarnya CR ini merupakan control root atau batang kendali. Kemudian yang abu-abu ini adalah dummy bahan bakarnya. Kemudian pneumatic transfer system yang biasa kita gunakan untuk pengukuran flux neutron terkait dengan pendidikan mahasiswa atau pun universitas terkait itu kita biasa lakukan di daerah ini. Kemudian ini sumber neutronnya menggunakan AMD. Ini tadi yang saya mention sebelumnya. Untuk 104 ini yang membedakannya adalah tidak adanya pengukur suhu. Kalau di 204 ini ada termokopel. Jadi dia ada 3 di sini. Nanti kita bisa melihat seberapa besar suhu akibat terjadinya reaktor fisi yang ada di dalam teras reaktor. Seperti itu yang membedakan ada atau tidaknya si termokopel tadi 104 dan 204. Kemudian untuk aktivasi foil emas ini kita mendapat banyak referensi. Untuk emas ini merupakan kalibrator yang istilahnya mumpuni. Jadi dia mampu untuk menganalisa seberapa besar nilai dari flux neutron. Tentu saja emas yang di sini harus sesuai dengan persyaratan yang digunakan, dalam artian harus memiliki kadar kemurnian yang sangat-sangat tinggi di sini.
Jadi kita menggunakan emas dengan dua perlakuan, yaitu emas yang terbuka maupun yang terbungkus kadmium. Fungsi dari kadmium ini untuk memfilter energinya. Jadi kita bisa membedakan nanti di slide berikutnya akan terinformasikan dua grup energi dari flux neutron. Saya memilihnya menjadi dua energi karena kalau untuk mendapatkan tiga, misalkan thermal, epithermal maupun fast, untuk fast itu secara kondisi dari tambang lintang mikroskopis emas itu dia probabilitasnya sangat kecil, sehingga di sini nanti akan saya klasifikasikan menjadi dua grup untuk secara eksperimen. Berikut ini data yang saya dapatkan untuk tambang lintang mikroskopis emas, di mana probabilitasnya yang sangat tinggi itu antara rentang 50 elektrovolt sampai dengan 5 kali 10 pangkat 3 elektrovolt. Kemudian ada grafik kadmium rasio. Jadi dalam penelitian ini atau terkait dengan aktivasi emas itu harus ada faktor koreksi. Di sini kita menemukan adanya grafik kadmium rasio FCD. FCD itu memiliki formula adalah flux total dibagi dengan flux cepat. Oleh karena itu, jika kita dapat menarik garis ini, kita akan mendapatkan nilai FCD. Di sini kita mengacu pada thickness dari foilnya. Di sini menggunakan yang 1 mm untuk kemudian kita di sini untuk AU-nya itu untuk yang isotropik karena dia tidak dikolimasi, artinya tidak dipusatkan, jadi penyebarannya semuanya ke segala arah. Akhirnya dalam penelitian ini kita mendapatkan nilai dari FCD-nya itu sebesar 1,2 sesuai dengan thickness dari emas yang digunakan. Pada penelitian yang saya lakukan ini untuk ketebalan emasnya menggunakan 0,04 mm. Jadi sekitaran di sini. Dari garis dia akan ketemu di angka 1,2. Ini merupakan prinsip kerja dari SPND. Jadi prinsip kerja dari SPND itu adalah dia aktivasi neutron dan peluruan beta. Jadi kita tahu adanya peluruan beta positif itu kan akan menghasilkan anti neutrino, ya, itu akan menghasilkan elektron sehingga kawat akan semakin bermuatan positif, kemudian potensial positif kawat menyebabkan arus mengalir dalam resistor. Arus elektron dari peluruan beta ini dapat diukur menggunakan ammeter. Ammeter itu seperti apa nanti ada penjelasannya. Kemudian elektroda pada SPND itu berfungsi sebagai penyerap neutron dan meluruh dengan memancarkan elektron. Kemudian kolektor di sini sebagai pengumpul elektron yang dihasilkan, sehingga keluaran dari SPND ini adalah berupa arus listrik dan tidak membutuhkan catu daya dari luar. Makanya disebut self power karena dia bisa aktif sendiri tanpa harus ada energi dari luar. Kemudian ini adalah interaksi SPND dengan neutron. Di sini ada keadaan metastabil. Terjadi ketika inti atom tereksitasi, tidak segera meluruh ke keadaan dasar. Tetapi bertahan dalam energi tinggi untuk jangka waktu tertentu. Ini berbeda dengan keadaan tereksitasi yang biasanya meluruh dalam waktu singkat. RH104M ini atau yang stabil ini adalah isotop RH104 yang berada dalam keadaan energi yang lebih tinggi, sehingga peluruan dari RH104M ke RH104 rhodium ini biasanya terjadi melalui pancaran sinar gamma. Dan di sini terdapat waktu paruh 42,3 detik. Ini sangat penting sekali karena saat kita melakukan pengukuran harus menunggu selang waktu tertentu untuk mendapatkan nilai kestabilan dari angka penunjukan pikoampere meter. Atau yang di sini sebagai alat untuk mendeteksi berapa besarnya nilai arus yang dihasilkan dari SPND.
Kemudian di sini saya melakukan simulasi terhadap trigger MCNP di mana menggunakan MCNPX versi 2.6 dengan cross section library-nya dari INDF V6 dengan menggunakan kode tali F5N. Kemudian kita menggunakan bantuan dari Visual Editor untuk melakukan penentuan koordinat. Untuk selanjutnya, karena saya merasa pengukuran flux neutron itu dengan arus itu kita membutuhkan konversi manual, maka ada suatu ide untuk membuat alat secara otomatis bisa mengetahui besarnya nilai flux neutron itu seberapa dari SPND. Kita menggunakan ampere source Keithley K261 sebagai arus standar, kemudian dibaca oleh elektrometer Keithley 610C, kemudian kita proses menggunakan ESP32 dan dibaca di laptop atau komputer. Metode penelitian yang saya lakukan tentu saja kita membutuhkan reaktor Kartini sebagai tempat eksperimen, SPND, kemudian elektrometer Keithley 610C, kemudian pipa aluminium, foil emas, dan kadmium. Kemudian di sini ada SP32 dan ada tambahan ADS 1115 ini digunakan untuk tambahan ADC 16 bit. Kemudian ada WiFi router, kemudian picoampere source model 261. Prosedur penelitiannya di sini ada stick yang memiliki panjang hampir sama dengan bahan bakar yang ada di teras reaktor Kartini. Di sini ada coakan yang berfungsi untuk penempatan sampel emas. Di sini saya meletakkan 3 sampel emas terbuka dan 1 sampel emas yang tertutup oleh kadmium. Untuk posisinya, posisi 1 itu masanya 0,015 sampai dengan posisi 4 0,011 gram. Kemudian stick tadi itu dimasukkan di teras reaktor Kartini seperti ini tampak di gambar sebelah kanan. Jadi kita memasukkannya secara hati-hati ke dalam lubang yang sangat kecil ini. Ini lubangnya itu sekitar 7 mm. Jadi karena tidak ada dokumen yang menjelaskan ini nama dari lubang ini apa, maka saya untuk mempermudahnya memberikan penamaan untuk yang paling luar ini H16, H14, H12, H10, H7, dan H6. Kemudian ini adalah central gimbal. Jadi di sini kalibratornya kita letakkan persis seperti posisi dari SPND. Kemudian ini gambarannya tadi. Jadi ini ada SPND yang masuk ke lubang tadi. Kemudian ini daerah aktif bahan bakar. Kemudian ini bahan bakarnya. Jadi nanti jadi kita nanti akan melakukan scanning secara aksial dan kemudian dilanjutkan dengan arah yang radial bergeser ke ring berikutnya. Kemudian karena kita tidak tahu datasheet dari SPND yang saya gunakan itu, karena ini merupakan hibah dari bapak-bapak sebelumnya yang ada di reaktor Kartini, dan untuk mencari dokumennya kita tahu sendiri saat itu kan sangat susah sekali, kita tidak mampu men-tracing dokumen-dokumen terkait dengan alat ini, sehingga di sini kita menentukan sensitivitasnya melalui eksperimen dengan mencari arusnya berapa, kemudian flux neutron hasil dari kalibrasi emas tadi, kemudian dari panjang rhodium. Di sini panjangnya sekitar 8 cm si rhodiumnya itu. Setelah didapat nilai arus pada daya 100 kW, maka kami melakukan konversi nilai variabel yang diinginkan, yaitu variabel flux neutron, kemudian didapatlah nilai sensitivitas SPND pada eksperimen ini adalah 2,6 kali 10 pangkat minus 2, 1 ampere per flux neutron. NV-nya ini flux neutron. Kemudian untuk setting trigger-nya itu kita menyesuaikan dengan kondisi reaktor Kartini saat ini. Untuk mencapai daya 100 kW, kita harus men-set si batang kendali safety 100%, SIM 70%, dan regulating 50%. Seperti itu.
Kemudian sebelum masuk ke sana juga ke running program, kita harus update dulu burn up bahan bakar yang ada saat ini. Dan ini menggunakan visual editor, jadi tadi untuk memperoleh data secara aksial, saya mengklasifikasikannya menjadi 5, dari posisi 0 cm, 10 cm, 20, 30, dan 40 cm. Seperti itu. Jadi kita scanning semua yang ada di dalam teras tadi itu. Kemudian ini VSET yang tampak atas. Kemudian untuk mendapatkan nilai flux neutron dalam pemrograman MCNPX, kita harus melakukan normalisasi terlebih dahulu, di mana kita mendapatkan formula 1 joule per second atau setara dengan 1 watt, kita kalikan dengan 1 mega elektron volt, kalikan 602 10⁻13 joule, kalikan 1 fission per 200 mF. Kemudian kita mendapatkan 3,12 kali 10⁻10. Ini ada di manual book dari Trigap MCNP. Kemudian jika menghendaki daya 100 kW, kita harus mengalihkan dengan 0,1 megawatt sehingga didapatkan nilai perkaliannya ini 7,49 kali 10⁻15 neutron per centimeter kuadrat second, seperti itu. Jadi misalkan kita mendapatkan nilai ini, harus kita kalikan ke konstanta yang tadi itu. Untuk perhitungan tiap ring kita bisa membedakan menjadi 3 rentang energi, mulai dari thermal, epithermal, dan cepat. Dengan kesepakatan sebagai berikut: untuk thermal 0 sampai 0,53 elektron volt, epithermal 0,53 elektron volt sampai dengan 1 keV, dan seterusnya. Kemudian untuk rancang bangun alat tadi yang bisa langsung membaca nilai flux neutron dari SPND itu diagramnya seperti ini. Jadi picoampere source model 261 kita sambungkan dengan elektrometer Ketley 610C. Kemudian di sini ada ESP32, dan di dalam ESP32 ini ada 2 core, satunya core 0 dan satunya core 1. Kemudian di sini ada tambahan ADS 1115 itu fungsinya untuk ADC-nya itu 16 bit, sehingga itu ibaratnya pembagiannya lebih smooth nanti. Jadi dicacah lagi itu pembacaannya lebih banyak daripada bawaan dari ESP32 ini. Kemudian dia akan ditransmit menggunakan WiFi router dan diterima oleh laptop ataupun komputer. Ini yang saya maksud tadi, picoampere source ini. Jadi ini adalah arus yang disepakati keabsahannya dalam memberikan output ke elektrometer tadi. Jadi sebelum kita memberikan signal dari SPND, kita uji dulu apakah data yang kita gunakan itu atau coding dari SP32 tadi itu sudah sesuai dengan pembacaan yang ada di sini itu. Misal kita ngesetnya 1 ampere, maka di sini juga harus tertampil 1 ampere juga, seperti itu. Kemudian elektrometer Ketley 610C ini fungsinya untuk baca arus dari SPND. Di sini kita harus tahu dulu referensi dari flux neutron yang ada di dalam teras reaktor Kartini itu berapa, sehingga kita mesetnya di sini misalkan 10⁻10 atau 10⁻−9. Nanti itu dia akan bisa terbaca seperti ini. Akan menunjukkan arus yang dimana trennya itu semakin besar nilai fluxnya, maka arus yang dihasilkan pun semakin besar. Kemudian hasil dan pembahasan untuk AU tadi kan ada 4 ya. Untuk yang ketiga itu terbuka, kemudian yang satunya dilapisi dengan kadmium. Di sini grup 1 itu mewakili energi yang di bawah 0,53 elektron volt, grup 2 adalah energi di atas 0,53 elektron volt. Jadi di sini kita meletakkan sampelnya di lokasi H16 atau yang ada di ring F tadi, sehingga didapatlah nilai untuk grup 1 itu untuk thermal ya. Itu yang tadi ada di bawah sendiri tadi itu 3,04 E pangkat 10. Kemudian yang posisi 2 itu 7,38. Nah, yang menariknya di sini kan terlihat bahwa yang nomor 2 ini kan paling nomor 3 ya,
Maksud saya nomor 3 itu yang paling tinggi ini menunjukkan daerah tengah bahan bakarnya di situ. Jadi secara aksial flux neutron yang tertinggi itu akan berada di tengah dari bahan bakar. Seperti itu. Kemudian setelah itu kita buat grafik ya, tadi kan seperti itu, dan ini sudah sesuai dengan karakteristik dari Trigamark 2, reaktor iso Trigamark 2, bahwa yang bagian tengah dari aksial ini adalah bagian flux neutron yang paling tinggi nilainya. Kemudian ini kita dapatkan data untuk pengukuran arus SPND-nya, di mana arusnya nanti juga sesuai dengan nilai fluxnya tadi. Jika kita buat grafik akan terbentuk seperti ini, sama yang terbesar berada di tengah, posisi tengah. Kemudian konversi tadi kita menggunakan formula kadmium rasio ya, tadi di mana flux total dibagi dengan flux cepat. Seperti itu. Jadi saat ini arusnya misalkan 3,3 kali 10 pangkat 9 yang ada di level 0, maka didapatkan nilai flux untuk grup satunya 2,1 dan grup 2-nya 1,05, kemudian all energinya ini kan pangkat 12, tinggal dijumlahkan saja seperti itu. 2 pangkat 10 pangkat 12 ditambah dengan 2,10 pangkat 11. Sehingga grafiknya akan didapat hampir sama semua untuk aksialnya seperti ini. Nah, ini yang untuk radial. Di sini kita mulai dari yang neutron grup 1 dan grup 2 itu hampir identik ya untuk polanya itu. Jadi di sini untuk yang level 20, kemudian seperti dengan level yang 30, kemudian level 10. Nah, di sini ada sedikit anomali ini. Ini menyatakan adanya absorber, di mana di situ juga terdapat fasilitas lain yang mengganggu dari nilai distribusi flux neutron. Ini adalah nilai dari batang kendali tersebut. Nanti akan nampak di simulasi saya yang menggunakan MCNPX, baik mau menggunakan grafik 2D maupun 3D. Kita percepat saja, ini agak banyak. Kemudian koordinat perhitungan flux neutron ini kita dapatkan dari VSET dengan meletakkan titik koordinat yang ingin diukur, maka saya mendata seperti ini sehingga nanti akan nampak hasilnya seperti ini di tabelnya. Ini saya lewati yang ini. Nah, ini dengan MCNPX dan eksperimen tidak terlalu jauh perbedaannya untuk pola grafiknya. Ini yang tengah ini terlihat lebih besar nilai dari flux neutronnya. Memang agak membosankan kalau kita melihat dari data-data yang begitu banyak seperti ini. Namun memang ini proses yang harus dilewati, jadinya ini memberikan presentasi atas dari hasil eksperimen yang kita dapatkan. Nah, ini menggunakan jadi inputan data. Bentar, komputernya kok. Jadi untuk grafik 2D dan 3D dengan menginputkan data yang ada di sini, itu kita menggunakan program MATLAB dan kita representasikan secara grafik 2D dan 3D. Nah, di sini ada pengurangan nilai flux neutron. Ini menunjukkan adalah lokasi dari batang kendali C5, C9, dan E1 dari koordinat batang kendali yang ada di reaktor Kartini ini akan sangat berpengaruh, dan di sini disebut dengan flux depression. Seperti itu. Jadi yang seharusnya distribusi fluxnya itu smooth, namun karena ada batang kendali dia akan
seolah-olah terkompres ke bawah, kemudian menuju ke grafik yang seharusnya, sehingga dia nampak turun di posisi seperti ini. Itu yang secara 3 dimensi. Kemudian ini yang untuk epitermalnya juga mengalami hal yang serupa. Jadi di sini itu yang besar ada di ring yang tengah, kemudian luar akan mengecil. 5 menit lagi ya Mas Reza. Oh ya, baik, seperti ini. Kemudian konversinya tadi sudah ini. Kemudian ini untuk hubungan arus listrik dan tegangan keluar elektrometer Ketle itu hasilnya cukup linier, jadi dia R kuadratnya sama dengan 1. Kemudian ini adalah hasil dari hardware monitoring flux neutron dengan SPT32, dan saya ingin mengucapkan terima kasih pada Mas Zulfikar yang sudah membantu membuatkan alat tersebut dan bisa terbaca dengan baik. Kemudian ini yang tertampil di komputer dengan misalkan current-nya 6 nanoampere, terbaca untuk flux totalnya 3 kali 10⁻12 dan sebagainya. Iteration ini adalah pengulangan data, banyaknya berapa nanti akan tertampil dalam program Excel secara otomatis. Dan ini hasil perbandingan SPND dengan monitoring flux neutron dengan menggunakan UJT berpasangan, data monitoring flux neutron dan ukuran SPND didapat P-value untuk neutron thermal, epithermal secara berturut-turut itu adalah 0,3665, 0,7057 dan 0,3180. Nilai P-value itu kalau dia lebih dari 0,05 memiliki arti 95% tingkat kepercayaan pada data. Kemudian kesimpulannya itu flux neutron grup 1 yang didapatkan itu adalah 1,13466 kali 10⁻10 hingga 3,78221 kali 10⁻11 neutron per centimeter kuadrat second. Untuk yang grup 2 itu berada di ring 5,67332 kali 10⁻11 hingga 1,891 kali 10⁻12 neutron per centimeter kuadrat second. Kemudian tadi nilai P-value-nya tadi yang lebih besar dari 0,05 yang memiliki arti 95% tingkat kepercayaan pada data. Baik Mbak Fani, terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Mas Reza. Masih 2 menit sebenarnya ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaan untuk Mas Reza. Teman-teman, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bisa silakan di chat saja di kolom chat. Kita lanjut dulu untuk pemateri terakhir untuk hari ini. Dengan pemateri Mas Wahyu Karsono, materinya adalah instalasi dan validasi pengukuran daya detektor vision chamber CFU L08. Untuk Mas Wahyu sama waktunya 30 menit ya Mas Wahyu, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Fani. Sebentar saya share dulu ya. Ya, sudah terlihat ya, Bapak dan Ibu. Sudah, Mas. Baik, jadi ini karena apa? Presentasi hasil dari riset ketika melakukan studi S2 DPR, jadi mohon izin tetap menggunakan slide aslinya ya. Jadi supaya tidak ada informasi-informasi yang tertinggal seperti itu. Jadi validasi detektor vision chamber untuk pengukuran flash neutron luar teras reaktor Kartini ini judul dari tesis saya. Sementara untuk kegiatannya sebenarnya itu adalah melakukan yang pertama itu melakukan instalasi detektor vision chamber baru CPU L08, kemudian melakukan validasi pengukuran dayanya pada pengukuran daya di reaktor Kartini seperti itu. Nah, latar belakangnya jadi sebenarnya reaktor Kartini itu pada tahun 2021 itu mendapatkan 2 detektor baru ya, yaitu CVU L08 dan satunya itu CVU E24 kalau nggak keliru. Itu yang CVU L08 itu untuk pengukuran flux neutron di luar teras, sementara yang satunya di dalam teras. Jadi yang saya gunakan sebagai bahan studi S2 saya itu yang
eh, untuk pengukuran flux neutron di luar teras, yaitu yang CPUL 08. Jadi dalam melakukan pemasangan detektor di reaktor ya, di reaktor riset, detektor FI itu tidak semudah kita memasukkan kemudian kita melakukan pengukuran gitu. Jadi untuk memberikan pemahaman yang lengkap, jadi kita harus memilih kita mau menaruh di mana. Yang pertama seperti itu kan. Jadi kita harus melakukan mapping ya, mapping flux neutron di luar teras. Jadi ada perbedaannya sebenarnya ketika melakukan studi tadi saya berbarengan dengan Mas Reza. Dia menggunakan detektor SPND, cuman dia melakukan mappingnya itu di dalam teras. Jadi kalau saya melakukan mapping itu di luar teras. Jadi di luar teras, dari luar teras hingga dinding reaktor. Jadi saya melakukan mapping flux terlebih dahulu dan melakukan pemasangan dan melakukan validasi detektor. Tentunya validasi ini merupakan kegiatan yang paling penting ya, karena untuk meyakinkan bahwa pembacaannya valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, ini ya tujuan penelitian. Tujuan penelitian secara umum mengetahui karakteristik detektor FC, mengetahui posisi optimum detektor FC. Jadi kita tidak sembarangan menempatkan detektor seperti itu. Kemudian mengetahui pola distribusi flux neutron di luar teras reaktor Kartini. Ini ibaratnya seperti apa ya? Seperti output tambahan dari kegiatan studi ini. Manfaatnya tentu saja detektor FC yang baru terpasang pada reaktor Kartini karena kebetulan detektor FC yang lama itu kan detektor FC yang lama dan satu-satunya itu mengalami aging sehingga harus segera digantikan dengan detektor FC yang baru. Sehingga momentumnya sangat pas begitu. Kemudian diperoleh karakterisasi detektor FC jadi sebagai bahan penyusunan dokumen LAK ya, dokumen perpanjangan. Jadi nantinya kan harus dilampirkan juga untuk sebagai syarat-syarat dokumen LAK. Kemudian diperoleh juga acuan dalam melakukan kegiatan kalibrasi daya reaktor. Jadi kegiatan kalibrasi daya itu kan selain persyaratan perawatan reaktor juga merupakan agenda praktikum di reaktor Kartini ya. Jadi reaktor Kartini sebagai reaktor yang fungsi unggulannya itu sebagai pendidikan, tentu kita sering melakukan praktikum kalibrasi daya. Jadi hasil dari validasi ini tentu akan dipakai untuk kegiatan-kegiatan kalibrasi daya. Selanjutnya itu terkait dengan penambahan literasi terkait kegiatan yang sudah kita lakukan. Keaslian penelitiannya tentu saja kegiatan ini merupakan hal yang pertama kali dilakukan karena yang pertama itu karena dilakukan di reaktor Kartini tentu saja. Jadi selama ini ya belum pernah dilakukan di reaktor Kartini. Untuk penggunaan detektor FC-nya sebenarnya sudah banyak digunakan di fasilitas lain. Cuma dalam hal melakukan validasi itu juga baru dilakukan di reaktor Korea. Termasuk cara-caranya melakukan validasi pada daya mulai dari daya 0, daya sumber sehingga puncak daya. Tinjauan pustaka ada beberapa pustaka yang saya acu ya. Di antaranya adalah terkait dengan karakterisasi respon detektor FC, kemudian ada juga kalibrasi detektor mini fusion chamber, jadi menggunakan sumber neutron. Kemudian ada juga yang melakukan kalibrasi detektor FC dengan cara menghitung massa efektif uraniumnya pada detektor. Ini beberapa artikel-artikel ilmiah yang saya acu terkait detektor FC. Kemudian ada yang di Korea, yang utama saya mengacu pada riset yang dilakukan di Korea, yaitu dia melakukan
melakukan kalibrasi detektor pada 3 tingkat daya, jadi dari mulai order mikrowatt hingga order megawatt. Jadi saya mengambil yang pada order hingga kilowatt karena reaktor Kartini tingkat dayanya hingga order kilowatt. Kemudian ini tinjauan pusaka yang saya acu terkait pengukuran flux neutron. Pengukuran flux neutron rata-rata menggunakan metode aktivasi foil emas dan membandingkan dengan hasil komputasional melalui MCNP seperti itu. Jadi ada yang dari rata-rata dari reaktor Trigamak 2 JSI, kemudian ada reaktor Trigamak 3 di Thailand. Jadi yang saya pilih memang, yang saya pilih untuk saya acu memang rata-rata reaktor yang Trigamak, terutama Trigamak 2 karena memiliki kesamaan karakteristik, jadi lebih mudah untuk membandingkan seperti itu. Ya. Jadi ini ada yang dari mana ini? Maroko. Maroko itu juga baru dilakukan pada tahun 2022. Kemudian ada yang dari Lena. Lena ini kalau tidak salah itu di mana ya? Perancis kalau tidak salah. Nanti saya cari lagi. Ya, ini dasar teorinya. Jadi dasar teorinya yaitu adalah reaktor Kartini. Reaktor Kartini adalah tempat terjadinya reaksi fisi, laju dengan daya teoritis itu secara teoritis ya. Jadi itu bisa dihitung sama dengan laju reaksi kali 200 megaelektron volt kali volume reaktor, itu secara teoritis. Dan pada kenyataannya tidak mungkin sama dengan teoritis. Karena apa? Karena asumsinya itu diasumsikan itu reaktornya itu pejal gitu. Jadi dan homogen gitu. Padahal reaktor itu nggak homogen, nggak mungkin homogen. Ada batang kendalinya, ada airnya, sela-selanya kan seperti itu. Jadi sebenarnya rumus itu tidak bisa digunakan. Kemudian ini spesifikasi teras reaktor. Jadi flux tertinggi itu ada di central thimble dengan order 10 pangkat 2, 5,9, jadi 6 kali 10 pangkat 12 neutron per cm kuadrat second. Itu flux tertinggi. Kemudian sesuai LAK tidak ada nilai flux di dinding ya, di dinding atau di luar teras. Jadi kalau kita mengacu pada dokumen LAK itu kita tidak menemukan flux di luar teras. Dimensi teras tersedia dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian ada NLW2. NLW2 ini adalah instrumen untuk mengukur daya. Jadi instrumen yang sama yang digunakan dengan Mazul tadi. Jadi kanal daya logaritmis NLW2. Jadi NLW2 di sini adalah instrumen nuklir yang digunakan untuk membaca sinyal keluaran dari detektor fission chamber. Jadi pada NLW2 ini dia memiliki dua mode, yaitu Conrad dan mode Campbell. Jadi kalau Conrad ini dia membaca membaca output dari fission chamber ini masih pada order rendah, pada order flux neutron yang rendah. Jadi keluarnya dia pulsa dan itu bisa dibaca menggunakan sistem counting ya, sistem counting. Sementara kalau yang Campbell dia itu pulsanya itu sudah mulai berbentuk sinyal. Jadi bisa dibaca bisa difilter dan dibaca berapa tegangannya. Kemudian dari dua rangkaian tadi digabungkan dalam sehingga dia disebut sebagai wide range log channel output. Jadi dia mampu membaca pada jangkau lebar. Jadi di sini dia bisa membaca mulai dari flux satu order 0 ya, 1 neutron flux per neutron cm kuadrat hingga 1 pangkat 10 pangkat 10. Jadi ini spesifikasi dari NLW-nya. Dia mampu membaca flux mulai dari 1 neutron flux hingga
1 kali 10 pangkat 10. Padahal flux tertinggi di reaktor di central thimble itu kan 10 pangkat 12. Makanya alat ini tidak bisa, fission chambernya itu tidak kita letakkan di dalam teras reaktor, tapi di samping dinding. Nantinya itu kita juga nanti akan mencari lokasi yang optimal ya, sehingga kita mencari output daya yang sebanding dengan besar neutron flux seperti itu. Kemudian ini adalah detektor FC. Detektor FC dia secara umum dia memiliki bentuk fisik itu detektor neutronnya berbentuk silinder dilapisi oleh bahan fisil. Jadi ibarat kayak tabung, nah itu samping-sampingnya dilapisi oleh bahan fisil. Umumnya U235. Kemudian gas isiannya itu menggunakan gas mulia, umumnya argon seperti itu. Kemudian silinder luarnya itu fungsinya sebagai anoda atau kutub negatif, dan elektroda di tengah ruangnya, di tengah ruang gasnya berfungsi sebagai katoda atau kutub positif. Jadi seperti itu. Untuk spesifikasi lain, keunggulannya tidak saya jelaskan di sini, mungkin bisa Bapak Ibu eksplor lebih jauh. Kemudian ada juga detektor berbasis aktivasi neutron. Ini maksudnya ini adalah metode yang umum digunakan untuk melakukan aktivasi foil emas. Jadi prinsipnya adalah seperti ini. Jadi kita mengukur iradiasi, melakukan iradiasi hingga jenuh ya, melakukan iradiasi pada sebuah foil hingga jenuh, kemudian kita cacah seperti itu. Kemudian MCNP adalah yang umum kita gunakan untuk melakukan perhitungan flux berbasis metode Monte Carlo ya. Dan yang saya gunakan ini adalah MCNP-X. Kemudian ISP32 adalah perangkat tambahan yang digunakan untuk memproses keluaran dari NLW2. Jadi untuk memberikan output yang bagus gitu ya. Dan bisa kita rubah-rubah. Metodologi jadi studi S2 saya ini bisa saya bagi dalam beberapa kegiatan, antara lain itu adalah pembuatan pipa pengarah detektor. Jadi sebelum memasang detektor FC kita perlu membuat pipa pengarah detektor terlebih dahulu, karena itu tidak disediakan oleh Photonis ya. Jadi pipa pengarahnya itu sebenarnya detektornya itu memang sudah waterproof, hanya saja untuk lebih kita memastikan kehandalan dan ketahanan ya. Jadi kita perlu membuat pipa pengarah. Selain itu kita juga bisa mudah untuk memindah-mindah detektor dengan aman gitu kan. Jadi kita harus membuat pipa pengarah detektor terlebih dahulu. Kemudian kita melakukan karakterisasi flux neutron pada luar teras. Setelah kita mendapatkan informasi mengenai besar flux neutron pada luar teras, kita bisa melakukan instalasi detektor. Kemudian kita melakukan karakterisasi keluaran detektor dengan variasi ketinggian detektor, karena sebenarnya variasi yang kita lakukan di reaktor Kartini saat ini hanya variasi ketinggian ya. Jadi detektor kita naikkan, kita turunkan tanpa kita geser secara horizontal, itu tidak. Kita hanya melakukan secara vertikal. Kemudian pembuatan alat monitoring flux berbasis detektor FC menggunakan ISP32. Jadi saya untuk dalam melakukan mapping atau pemetaan flux di luar teras juga melakukan aktivasi sampel emas. Sampel emasnya saya gunakan itu total ada 6 yang saya bagi ke dalam 3 lokasi. Jadi sampel 1, sampel 2, sampel 3
yang saya letakkan secara perbedaan secara horizontal saja untuk mengetahui, untuk kemudian saya bandingkan dengan MCNP nantinya. Nantinya MCNP, jadi saya lebih dalam melakukan pemetaan flak itu lebih menggunakan MCNP. Jadi sampel emas ini saya gunakan sebagai pembanding aja untuk memvalidasi keluaran dari MCNP seperti itu. Itu berkaitan pula dengan publikasi ya. Publikasi saya yang pertama itu juga melakukan validasi metode pengukuran flux menggunakan MCNP seperti itu. Jadi ketika logikanya, jadi ketika kita MCNP-nya sudah valid, jadi bisa kita gunakan untuk posisi manapun seperti itu. Kemudian melakukan juga pembuatan pipa pengarah. Pipa pengarah wajib didesain tidak lurus ya, jadi agak melengkung agar neutronnya tidak keluar, karena ini kan kedap air. Karena kedap air, jadi kita membuatnya itu harus agak melengkung ya, agar neutronnya tidak keluar ke atas. Seperti itu. Nah, ini kegiatan yang kita lakukan, beberapa dokumentasi dari jadi pembuatnya dari awal ya, tentu saja dibantu oleh Mas Resa, Mas Zul, dan teman-teman di reaktor Kartini semua. Dan juga melakukan uji kebocoran menggunakan penetran. Jadi lengkap. Kemudian kita melakukan instalasi. Nah, ini ada fotonya, ini Pak Umar. Pak Umar sendiri yang mengkomandani ya ketika melakukan instalasi di kolam reaktor. Jadi ini kita desain bisa dilepas juga, bisa buka lepas. Jadi ketika ada ketika pelimbahan besoknya atau ketika ada hal-hal yang mengharuskan detektornya dikeluarkan, kita bisa keluarkan. Nah, kemudian ini adalah setup riset untuk mengukur variasi melakukan validasi pembacaan detektor pada variasi ketinggian. Jadi variasi ketinggiannya saya letakkan di sini karena yang bisa diukur hanya di atas. Karena kalau kita mengukur di bawah tidak memungkinkan, karena ini kedalaman kurang lebih 6 meter ya untuk kolamnya. Jadi saya melakukan acuannya itu di atas. Seperti itu. Termasuk nanti hasil-hasilnya juga saya menggunakan acuan yang di atas ini. Pengukuran fluxnya. Ini adalah konfigurasi menggunakan trigap-nya seperti ini. Jadi sesuai dengan data burn up-nya juga sudah saya sesuaikan dengan data burn up pada saat itu ya. Kemudian saya visualisasikan untuk mencari lokasi sampel, maupun mencari lokasi melakukan pemetaan flux di luar neutron. Jadi saya melakukan pemetaan flux di luar teras itu menggunakan tali Hermes. Jadi nggak menggunakan tali F5 ya, karena kalau tali F5 kan titik, jadi cuma satu itu. Jadi kalau tali Hermes ini bisa dalam satu kali simulasi itu dia langsung bisa melakukan pengambilan data secara mesh ya, meshing ya. Jadi secara tergantung kita mau membuat meshnya itu berapa. Kalau yang saya gunakan itu 1 cm kubik, jadi 1 cm kubik pada posisi ini sesuai lingkaran ini. Jadi dia mulai dari dinding luar teras hingga dari luar teras reaktor hingga dinding tangki. Nah, kalau ini adalah keluaran detektor FC berbasis yang menggunakan ESP32. Jadi keluaran dari Cornell daya logaritmis kita rubah menjadi
digital karena itu kalau keluaran dari NLW2 itu masih dalam bentuk analog, jadi kita rubah ke digital sehingga bisa kita lakukan akuisisi lebih mudah gitu ya. Kita lakukan akuisisi, penyimpanan maupun analisis lebih mudah selanjutnya. Hasil dan pembahasan. Ini untuk aktivasi file lemas. Mungkin tidak saya bacakan lengkap karena cukup banyak ya. Jadi saya perlihatkan grafik-grafik saja. Jadi kalau ini, nah ini adalah pemetaan flux luar teras neutron menggunakan MCNP. MCNP dengan tali Hermes ya, tali Hermes. Ada tiga ya, jadi flux neutron thermal, flux neutron cepat, dan flux neutron total. Jadi ini yang thermal dan yang cepat sebagai informasi. Jadi bahan bakar UZRH itu panjangnya 38,1. Kemudian saya melakukan pencocokan ya, ke tangki, ke teras langsung ya. Jadi menggunakan tali saya cemplungkan ke dalam tangki, kemudian saya ukur berapa panjangnya seperti itu untuk memperoleh dimensi yang pas gitu, ukuran yang pas, perbandingan yang pas dengan MCNP. Jadi titik tertinggi itu kurang lebih titik tengah bahan bakar ada pada sumbu Z 36,7. Jadi flux tertinggi itu dia munculnya bukan pada tengah-tengah bahan bakar ya. Nah, kemudian data ini yang saya gunakan untuk melakukan penempatan detektor FC nantinya. Ini mohon maaf agak acak-acak ya, saya juga bingung kok acak-acakan. Ini karena ini hasil revisi dari, jadi ini mungkin oleh dosen itu dirasa sudah yang paling ilmiah seperti ini itu. Padahal saya sendiri merasanya juga kok nggak runtut malah ya, tapi ini request dari dosen pembimbing ya, jadi ya saya ikutin aja. Kemudian ini adalah karakteristik keluaran detektor FC. Jadi yang saya lakukan ketika detektor FC yang ini posisi sudah saya pasang detektor FC, kemudian saya lakukan variasi ketinggian. Nah, di sini ada ya variasi ketinggian 60, 65, 70, 75, 80. Nah, ini saya mengukur pada keluaran preamp NLW menggunakan voltmeter. Jadi voltmeter detektor FC saya hubungkan dengan NLW2, saya melakukan pengukuran di preamp-nya, output preamp, dan daya reaktor kita naikkan seperti itu untuk kegiatannya. Nah, ini jadi yang sumbu X-nya ini adalah keluaran preamp dalam order milivolt, dan sumbu X-nya ini daya reaktor ya, yang terbaca pada detektor NP1000. Dan ini karena menggunakan perbandingannya dengan detektor NP1000 yang hanya bisa membaca order menengah hingga tinggi, maka dia tidak bisa mengukur pada daya order watt ya, order watt miliwatt itu nggak bisa. Jadi hanya order kilowatt ini ya. Ini, jadi Waktunya tinggal 5 menit ya Mas Wahyu. ya Mbak Fani, terima kasih. Jadi mungkin ini jadi batasan masalah juga sebenarnya. Jadi yang saya lakukan itu memvalidasi pada order kilowatt saja gitu. Detektor X-nya ini. Kita peroleh hasil-hasil seperti ini, kemudian kita lanjutkan lagi dengan sama. Kita melakukan, cuman saya mengambilnya itu output dari NLW2. Jadi perbedaannya ketika kita mengambil output dari preamp itu dia membaca pada mode Campbell. Sementara kalau yang dari NLW2 ini sudah gabungan. Nah, gabungan dari Campbell dan Conrad, mode Conrad dan Campbell ya. Jadi ini, dan data ini, kalau ini ordernya sudah volt sama untuk kegiatannya yang dilakukan, saya mengukur output
dari NLW2 itu kemudian saya baca dan saya bandingkan pada saat daya reaktor dinaikkan. Ini jadi tiap titik-titik kecil ini adalah data. Jadi dari titik-titik yang banyak ini saya mengambil fungsi ya. Saya melakukan fungsi kita peroleh fungsi daya reaktor terhadap tegangan. Jadi masing-masing pada posisi ketinggian ada fungsinya masing-masing. Nah, seperti ini. Jadi fungsinya ini antara logaritmis ya. Ya, logaritmis. Fungsinya logaritmis. Nah, ini ya. Kemudian setelah detektor saya letakkan, saya juga melakukan perbandingan pengambilan data menggunakan MCNPX lagi karena MCNPX-nya sudah tervalidasi oleh oleh kegiatan aktivasi file emas. Jadi saya melakukan mengambil data MCNPX pada posisi detektor. Posisi detektor kan sudah diinstal, kan sudah diketahui. Jadi saya bisa juga langsung melakukan lebih terkonsentrasi dengan menggunakan cycle yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya pada posisi-posisi detektor, yaitu pada ini ya, posisi relatif terhadap permukaan atas teras minus 2 cm, 3 cm, 8 cm. Ini sebanding dengan posisi detektor pada permukaan atas itu 60, 65 hingga 80. Dan pada MCNPX-nya juga sebanding dengan sumbu Z-nya itu 63, 68, 73, 78, 83. Jadi saya benar-benar mendapatkan apa ya, dimensi yang sangat yang pas lah jadi ya. Nah, ini terakhir itu saya mengkorelasikan di antara keluaran detektor FC pada NLW2 dengan besar flux neutron thermal hasil MCNPX. Jadi kan ini yang eh, fungsi fungsi detektor, fungsi daya reaktor terhadap tegangan itu kan pada manual book detektor sudah ada. Jadi jadi itu ada, itu kita bandingkan dengan hasil kita melakukan pengambilan data secara eksperimen. Secara eksperimen saya akan mendapatkan beberapa ini ya pada masing-masing posisi fungsi reaktor, fungsi daya terhadap tegangan itu saya bandingkan dengan manual booknya, itu kita peroleh grafik seperti ini. Jadi ini itu tegangan berdasarkan ini masing-masing mewakili posisi ya, mewakili posisi. Sehingga saya peroleh perbedaan fungsi daya reaktor hasil pengambilan data dibandingkan dengan fungsi daya sesuai manual book NLW2 itu sebesar ini ya 8,2%. Nantinya angka 8,2% ini saya masukkan ke ISP32 sehingga hasil dari ISP32 sangat smooth, jadi sangat bagus sebanding dengan daya. Cuman tetap tetap batasannya itu yaitu saya membandingkannya dengan NEP 1000 ya, NEP 1000 yang pada dasarnya cuman pada daya orde kilowatt seperti itu. Jadi kesimpulannya dari studi S2 saya adalah FC telah terpasang di reaktor Kartini dengan posisi optimum pada ketinggian 70 hingga 75. Ini karena saya kan memiliki fungsi. Jadi pada kedua ketinggian ini masih belum optimal gitu ya. Jadi sebenarnya optimalnya pada posisi di antara ini gitu. Dan itu tidak bisa kita regresikan ya, tidak bisa kita regresikan karena terkait dengan fungsi penyebaran flux dan fungsi logaritmis detektor. Oke, seperti itu. Jadi kesimpulannya seperti itu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Mbak Fani, waktu saya kembalikan.
Oke, terima kasih Mas Wahyu atas presentasinya. Kita beri aplaus untuk 3 pemateri kita hari ini. Langsung saja ya Bapak Ibu, langsung kita ke sesi tanya jawab. Saya izin share screen, ada beberapa pertanyaan tadi dari teman-teman. Dari teman-teman tadi ada pertanyaan. Yang pertama mungkin ya ada Mas Zulfikar masih join ya, Mas Zulfikar ya. Mas Ya, masih Zulfikar. Mbak Fani. Iya, ini ada pemateri pertama dari Mas Zulfikar, ada pertanyaan dari Kak Hisham, ITRG ya. Bagaimana sensitivitas mode Campbell pada daya yang sangat rendah mengingat metode ini mengandalkan fluktuasi neutron yang biasanya diolah pada daya menengah hingga tinggi. Silakan Mas Zulfikar. Baik, terima kasih Mbak Fani. Coba saya share screen di share screen presentasi saya tadi ya. Ini hasil pengukurannya untuk daya rendah Mas Isyam. Jadi dia cukup cukup sensitif ya. Nah, caranya supaya sensitif, gainnya saya tingkatkan ini Mas Isyam untuk daya rendah. Gainnya saya tingkatkan sehingga dia cukup sensitif untuk daya rendah. Tapi kekurangannya kalau gainnya saya tingkatkan, dia jadi fluktuatif. Nah, untuk mengkompensasi fluktuasi, respon time-nya yang akan dikorbankan. Kurang lebih begitu Mas Isyam. Jadi daya rendah dia cukup sensitif, tapi respon time-nya nanti agak lambat, agak lama. Tapi saya cukup pede begitu respon time-nya agak lama, karena ternyata hal yang sama, metode yang sama juga dilakukan di alat ukur existing saat ini Mas Isyam. Nah, kalau boleh saya share, jadi saat daya rendah atau flux neutron rendah, dia eh, respon time-nya 2 detik bahkan sampai 20 detik masih siam. Jadi memang eh, tidak hanya mode Campbell ya, kalau mode pulsa pun ternyata dia sensitivitasnya tidak terlalu tinggi. Jadi butuh eh, respon time yang lama supaya hasil pengukurannya bisa stabil, nggak fluktuatif. Kurang lebih seperti itu yang masih siam ya. Mudah-mudahan menjawab. Kemudian pertanyaan berikutnya apa ya Mbak Fani? Oke, pertanyaan berikutnya ada dari, bentar saya share screen ya. Pertanyaan berikutnya ada dari Mas Tio, apakah bisa detektor FC dan CSI digantikan dengan detektor lain untuk pengukuran flux neutron? Kalau ada, bagaimana perbandingan hasil ukurannya? Oh ya, untuk Silakan. pertanyaan yang ini, ya jawabannya tentu saja bisa ya Mas Tio ya. Coba saya share ini tesis saya. Ada banyak sekali Mas Tio, mungkin puluhan bahkan ratusan begitu ya, metode untuk mengukur neutron. Nah, ini ada IC ini singkatan dari ionization chamber. Jenis isiannya pun nanti bisa beda-beda, bisa boron, bisa helium, dan seterusnya. Ada juga fission chamber, ada MPWC, ada MSGC, dan seterusnya. Kalau disuruh diminta menyebutkan satu persatu, jujur saja saya nggak bisa, Mas Tio. Jadi intinya ada banyak sekali metode. Kalau Mas Tio tertarik, saran saya nanti bisa baca referensi ini yang saya gunakan untuk tesis saya. Ini cukup bagus ya Mas Tio. Jadi di sini dibahas teknik bagaimana sih kita mengukur neutron dari mikroelektron volt hingga gigaelektron volt. Nah, ini bisa dibaca-baca lengkap sekali di sini Mas Tio, cara-cara mengukur neutron dibahas sangat lengkap di sini. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya mengenai kekurangan dan kelebihannya. Nah, saya nggak bisa menjawab kalau pertanyaannya hanya ditanya kekurangan dan kelebihan. Karena tergantung nih Mas Tio, yang diukur energinya berapa sih? Begitu. Ada parameter-parameter lainnya nggak gitu. Kalau misalkan energi seperti di reaktor Kartini, ya sepengetahuan saya memang yang terbaik ya dua detektor itu. Detektor fission chamber dan detektor eh, CIC. Terbaik ini dalam segi akurasi eh, dan biaya ya. Misalkan kalau kita pakai BF3, itu kan nanti detektornya cukup repot Mas Tio. Jadi untuk mengukur pas daya rendah dimasukkan. Nanti kalau daya sudah tinggi detektornya diambil lagi gitu. Apa nggak efisien lah menggunakan detektornya. Jadi gitu ya Mas Tio ya. Kalau hasil pengukuran efisiensi dan sebagainya itu sangat tergantung dari karakteristik flux neutron yang mau diukur. Kalau jenis detektornya ada banyak sekali. Kalau seperti yang saya sebutkan tadi, kalau Mas Tio tertarik lebih lebih lanjut ya bisa baca referensi yang saya gunakan.
Oke, terima kasih Mas Zul. Selanjutnya ada dua pertanyaan dari Pak Nugraha Luhur. Yang pertama, untuk metode pengukuran daya dan flux neutron, apakah dapat digunakan di RSG gas dengan daya maksimal 30 MW? Kemudian pertanyaan kedua, detektor FC dapat digunakan berapa lama, mengingat lapisannya itu tergantung dari fungsi waktu ya. Silahkan Mas Zul. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang ketiga. Jadi sebetulnya intinya itu bukan dayanya ya, seberapa besar sih fluxnya begitu. Nah, metode ini, karena kan ini metode sebetulnya mengukur daya berdasarkan flux neutron. Kalau detektornya dapat diposisikan sedemikian sehingga saat daya 0 sampai 30 kW adalah sekian, dari fluxnya sekitar 10 sampai 10 pangkat 9, nah jadi bisa kita gunakan gitu Pak. Asal bisa dikondisikan fluxnya rentangnya sekian dari 10 neutron flux sampai 10 pangkat 9 neutron flux, berarti metode ini bisa kita gunakan. Nah, pertanyaannya nanti apakah bisa di RSG atau reaktor-reaktor lain dikondisikan neutron fluxnya sebesar ini? Kalau pendapat saya pribadi sih sebetulnya bisa. Misalkan kayak di PLTN kan memang fluxnya kalau diimpor kan besar. Nah, menyiasatinya biasanya kan detektornya ditaruh di ekspor ya atau di luar core. Seperti itu Pak. Jadi seharusnya ya bisa saja asal kita bisa mengkondisikan flux yang dideteksi oleh detektor itu dari 10 NV neutron flux sampai 10 pangkat 9. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu eh, nah, berapa lama sih detektor FC dapat digunakan? Nah, ini tergantung dari detektornya masing-masing, Pak. Nanti kalau kita seperti di reaktor Kartini ini, kita kan beli detektor, seperti disampaikan Mas Wahyu tadi, tahun 2021 kita baru beli detektor, kemudian nanti di datasheetnya itu ada tulisan fluent maksimalnya berapa. Fluent maksimal itu total berapa neutron sih yang bisa eh, dikena, bisa dibaca oleh detektor ini gitu. Kalau di reaktor Kartini, seingat saya dengan mempertimbangkan asumsi operasi saat ini itu kurang lebih sekitar 25 tahun bisa digunakan detektor yang kita gunakan tadi. Jadi ini sekali lagi tergantung detektornya, tergantung medan neutron detektor ini ditempatkan di flux neutron berapa sih begitu. Nomor 5 saya rasa sama ya dengan pertanyaan tadi. Intinya Iya, sebetulnya Mas. asal bisa kita kondisikan flux neutronnya dari range 10 NV sampai 10 pangkat 9 NV seharusnya bisa. Oke, untuk yang selanjutnya Mas dari Pak Abdul Rohim terkait nilai impedansi output. Pertanyaan terakhir ini dari Bandung ya, untuk nilai impedansi output detektor FC yang terhubung Ya, itu seharusnya sih ada sih ya. Cuma memang saya kalau dalam hal ini saya kan sudah gunakan output dari preamplifier nih Pak ISO. Nah, preamplifier itu kebetulan ZIN-nya cukup cukup rendah. Jadi saya nggak ada masalah sih kita pakai di alat saya. Nah, itu belum saya jujur saya belum ukur karena saya udah yakin sekali dengan preamplifiernya kuat ditarik ke alat saya. Bahkan nyatanya saat praktiknya preamplifier itu tidak saya hanya gunakan di untuk alat saya. Jadi saya paralel dengan alat yang existing. Jadi sistemnya seperti ini Pak ISO. Detektor FC dibaca dulu oleh preamplifier. Nah, preamplifier ini impedansinya sudah bagus, sudah cukup rendah untuk eh, Z untuk mencatu NLW2 alat ukur existing dan alat ukur yang saya kembangkan. Jadi alat ukur saya ini meskipun saya paralel dengan alat ukur existing tidak mengganggu hasil pembacaan alat ukur existing. Jadi demikian ya. Saya nggak, kalau nilai besarnya seberapa saya jujur belum ukur, belum saya analisa, tapi saat saya coba alat, meskipun saya paralel, output dari detektor untuk alat ukur existing dan alat ukur saya itu tidak mengganggu kinerja alat ukur existing. Mungkin Oke. itu, dapat lagi nggak ya Mbak Fani? Udah ya? Sudah untuk Mas Zulfikar, sudah. Terima kasih ya Mas Zul atas jawabannya. Sama-sama Mbak. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Kemudian lanjut untuk pertanyaan untuk Mas Reza. Tadi ada satu pertanyaan. Mas Reza masih gabung ya? Dari Masih, Mas Mbak. Tio, ya. Untuk pemilihan emas yang digunakan, apakah ada spesifikasi tertentu? Silahkan bisa dijawab, Mas.
Kalau untuk spesifikasi tertentu tentunya kita harus memilih spesifikasi yang memiliki purity yang tinggi ya. Dalam hal ini harus emas yang sangat murni. Nah, kalau misalkan Mas Tio mau lari ke arah apakah emas kayak batangan yang ada di pasar itu bisa dipakai, itu kan juga harus perlu dikaji ya. Jadi kita yang gunakan biasa digunakan oleh teman-teman untuk analisis aktivasi neutron itu jelas di situ. Jadi nampak puncak energi dari si AU198 itu di 412 keV ya itu ya. Jadi itu jelas dia di situ dan tidak ada unsur-unsur yang lain. Jadi purity-nya sangat tinggi sehingga bisa kita jadikan acuan untuk menentukan nilai dari flux neutron hasil dari aktivasinya itu sendiri gitu. Dan 0,04 milimeter bukan meter ya, 0,04 milimeter kita ukur secara manual karena di situ kita punya masalah waktu itu. Jadi gimana kita mencari nilai dari FCD itu. Jadi kita mau mencari nilai FCD berdasarkan formulanya kan flux total dibagi dengan flux cepat di situ. Nah, ternyata FCD itu bisa karena ingat kita tadi memasukkan lubangnya kan susah ya. Jadi di situ kalau ketambahan kadmium otomatis tidak bakalan bisa masuk ke area yang kita inginkan karena lebarnya cuma 7 mm. Sehingga kita menggunakan metodologi secara teoritis dengan menggunakan FCD tadi, di mana di situ ada parameter ketebalan emas dan ketebalan kadmium. Nah, kita ukur menggunakan sigmat digital, jadi didapatlah nilai untuk emasnya itu ketebalan 0,04 mm dan si kadmiumnya itu di angka 1 mm. Tinggal kita tarik garis tadi sesuai dengan grafik FCD, ketemulah 1,2. Seperti itu Mas Tio penjelasannya. Oke, terima kasih banyak Mas Reza atas jawabannya. Semoga puas ya Mas Tio ya. Oke, selanjutnya terakhir pemateri terakhir tadi dari Mas Wahyu Karsono, ada sedikit tanggapan ya sebenarnya dari Mas Reza. Bisa diceritakan mungkin Mas kesulitan dan penyelesaian metode pengambilan datanya gimana? Mungkin nanti ada teman-teman yang tertarik untuk mengikuti jejak Mas Wahyu ya. Silahkan Mas Wahyu. Iya, terima kasih Mas Reza. Ya sebenarnya pertanyaan ini pertanyaannya sebenarnya yang bertanya itu juga sudah tahu jawabannya karena dia sudah mengalami seperti itu. Mungkin tapi saya mau menjawab karena Inspirasi yang lain Mas Wahyu. ya. Enggak, karena kalau kita sebenarnya di BRIN kan dipermudah dengan adanya DPR ya. Jadi ini juga merupakan program yang kita ikuti itu program DPR sehingga yang pertama itu untuk kegiatan pemilihan risetnya tentu yang berkaitan dengan kegiatan di kantor ya karena DPR. Jadi tentu saja kita disupport lah oleh kantor ya, oleh Pak Umar, oleh reaktor itu dalam hal melaksanakan studi, melakukan pengambilan data maupun dalam kegiatan kelas ya. Jadi kalau kesulitan-kesulitan tentu kesulitannya pasti ada karena setiap kita melakukan setiap hal itu pasti ada kesulitan. Cuman yang saya tekankan di sini adalah itu tadi karena kita di sini memiliki teman-teman ya, memiliki teman-teman, rekan kerja dan juga disupport oleh kantor langsung. Jadi tentu semua kesulitan bisa kita lampaui. Badai pasti berlalu ya Mas. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Abdul Rohim Iso. Untuk kegiatan setup detektor FC, apakah penempatan di flux maksimal setara arus 1 miliampere? Silakan Mas. Ya, jadi untuk setup detektor FC ini kita tidak membandingkan dengan arus ya. Jadi kalau arus itu kan Pak Abdul Rohim, jadi metode pengukuran yang menggunakan arus ya, yang current ya, yang mode ketiga ya. Jadi output detektor bisa diukur arusnya gitu. Itu sebenarnya bisa kita lakukan, cuman tidak kita lakukan pada riset ini dan saya untuk meletakkan detektor FC ini di reaktor Kartini ini membandingkannya itu dengan saya mencari flux pada flux 10
1 kali 10 pangkat 10 neutron per second kuadrat sentimeter itu harus memberikan output 10 volt. Nah, itu saya meletakkannya pada posisi itu. Untuk neutron voltnya untuk fluxnya saya menggunakan MCNP, dan kemudian untuk voltnya saya mengukur langsung gitu. Jadi pada daya 100 kW fluxnya itu harus 1 kali 10 pangkat 10 neutron flux gitu. Secara MCNP gitu aja. Jadi saya mencarinya pada posisi itu karena di NLW2 sendiri pada manualnya tuh formulanya sudah seperti itu. Jadi pada dia flux 10 pangkat 10 dia dayanya 100 kW gitu. Jadi saya letakkan nah detektornya pada daya 100 kW, fluxnya 10 kali 10 pangkat 10 ya. 1 kali 10 pangkat 10 neutron flux. Seperti itu Pak Abdul Rohim. Jadi tidak saya bandingkan dengan arus ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Demikian Bapak Ibu yang saya rekap dari kolom chat. Mungkin sebelum kita akhir ada yang mau bertanya lagi? Mungkin bisa raise hand langsung. Mungkin kalau ada pertanyaan kita masih ada waktu sebenarnya 10 menit kalau berdasarkan jadwal ya. Oke, jika tidak ada, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang telah di-share bisa bermanfaat untuk kita semua. Kemudian saya kembalikan ke MC Mbak Islah. Silakan Mbak Islah. Terima kasih Mbak Fani selaku moderator yang telah memimpin jalannya acara pada siang sampai sore hari ini. Terima kasih juga kepada para pemateri kita, Mas Zulfikar, Mas Reza, serta Mas Wahyu Karsono untuk paparannya yang komprehensif. Serta terima kasih juga untuk Bapak Ibu penanggap serta Bapak Ibu peserta New Fashion yang telah ikut berperan aktif dalam jalannya acara. Demikian telah kita ikuti bersama Bapak Ibu New Fashion ke-2507. Kami seluruh panitia mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Atas kehadiran Bapak Ibu semua kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.